Pembacaan firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, berdasarkan firman Tuhan ini, ada tema yang diberikan. Kebangkitan Yesus menghidupkan tubuh fana. Berdasarkan tema ini, ada dua hal penting yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa manusia adalah ciptaan yang fana. Dan yang kedua, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang kekal dan berkuasa. Saudara, mari kita mendalami kedua hal ini. Pertama, bahwa manusia adalah ciptaan yang fana. Saudara, ketika kita membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan, maka di sana kita akan menemukan bahwa Tuhan menciptakan kita manusia. Benar bahwa Dia menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Tetapi jangan lupa bahwa kita juga diciptakan di dalam keterbatasan. Bahwa Kejadian 2 ayat 7 mengingatkan saudara dan saya, kita diciptakan dari debu tanah. Artinya apa? Bahwa kita ini adalah ciptaan yang fana. Bahwa kita ini adalah ciptaan yang lemah. Bahwa kita adalah ciptaan yang sangat terbatas. Di bagian lain dalam Alkitab kita, gambaran tentang kefanaan, keterbatasan kita manusia banyak disebutkan. Ada ayat Alkitab yang menyatakan bahwa manusia itu digambarkan seperti bunga rumput, yang pagi-pagi masih kelihatan segar, tapi siang, sore, sudah lisut, sudah layu. Manusia digambarkan seperti uap yang sebentar saja kelihatan, tapi kemudian setelah itu sudah lenyap. Manusia juga digambarkan seperti kain kotor yang tidak ada nilai. Manusia juga digambarkan seperti sampah, seperti Paulus berkata, aku seperti sampah yang sebenarnya tidak berguna. Betapa manusia itu sangat lemah. Betapa saudara dan saya, kita ini sangat fana. Kita sangat terbatas. Itulah sebabnya di dalam segala kefanaan itu, kita selalu diingatkan supaya kita mencari Tuhan. Supaya kita semakin bergantung kepada Tuhan. Saudara, apa yang terjadi ketika kita membaca kitab Kejadian? Manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah akhirnya jatuh ke dalam dosa. Mengapa? Oleh karena mereka tidak taat kepada perintah Tuhan. Karena manusia pertama memberontak kepada Allah. Hasilnya bahwa manusia itu bukan semakin baik. Yang ada adalah sungguh amat rusak. Bahwa manusia makin terpuruk dan mengalami kematian secara rohani yang membawa manusia kepada hukuman, bahkan kepada kebinasaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia sudah diciptakan dalam keterbatasan, ditambah lagi dengan dosa, membuat manusia sama sekali tidak memiliki kuasa apa-apa, tidak memiliki otoritas apa-apa dari dirinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika nabi-nabi melayani, salah satunya adalah Nabi Yeskiel, maka kepada Nabi Yeskiel Tuhan memberikan penglihatan bagaimana keadaan umat Tuhan yang sesungguhnya. Bahwa umat Tuhan itu digambarkan seperti tulang-tulang kering, tulang-tulang yang sudah mati, yang berserakan, yang berantakan, tidak ada harapan sama sekali. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, di tengah-tengah tidak ada pengharapan, di tengah-tengah kematian secara rohani, ada janji Tuhan yang dinyatakan kepada Nabi Yeskiel berupa nubuatan. Dalam Yeskiel 37 ayat 7, lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada, dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Ayat yang ke-9, maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup,
datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu dalam ayat 14, aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kefanaan, bahkan di dalam keberdosaan manusia, Tuhan tetap hadir di dalam kasih-Nya yang ajaib, memberikan janji kehidupan, bahkan kebangkitan rohani melalui firman-Nya dan juga melalui roh-Nya. Saudara, janji itu dinyatakan kepada umat Israel di dalam perjanjian lama. Tetapi bahwa janji Tuhan akan memberikan kehidupan dan kebangkitan tidak berhenti di zaman perjanjian lama, tapi terus berlanjut sampai kepada masa perjanjian baru yang tentu digenapi di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Maka yang kedua, kita akan melihat tentang Yesus adalah Tuhan yang kekal dan berkuasa. Saudara, Alkitab berkata bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dia dilahirkan dari Roh Kudus. Tentu kita sudah tahu kisah ini. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, bukan sebaliknya. Bukan manusia yang diangkat menjadi Tuhan. Dia adalah Allah yang sejati, tetapi sekaligus dia adalah manusia yang sejati. Tapi saudara, dalam keberadaannya sebagai manusia, dia menunjukkan ketaatan yang penuh kepada Bapa. Dia tidak mengikuti keinginan daging, tetapi keinginan roh. Bagaimana kalau kita lihat dalam Roma pasal 8, bagaimana hidup yang dipimpin oleh roh. Karena ada keinginan daging, dan keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Tapi dikatakan bahwa Kristus adalah satu pribadi yang tidak hidup di dalam keinginan dagingnya, tapi hidup menurut kehendak Bapa. Ketika dia dicobai, kita bisa melihat kisahnya dalam Matius pasal 4, dalam Lukas pasal 4 juga. Maka dia tetap menunjukkan ketaatannya kepada Bapanya. Ketika dia dalam penderitaan di Taman Getsemani, maka apa yang dia katakan? Di dalam penderitaan dia berdoa, biarlah kehendak yang terjadi. Saudara, ketaatannya tetap, sekalipun harus menderita, bahkan akhirnya dia harus mati disalibkan. Saudara, dia mati disalibkan di Bukit Golgota. Tapi itu belum titik. Cerita ini belum selesai. Bahwa pada hari yang ketiga, dia mengalami kebangkitan. Dia bangkit dari antara orang mati. Saudara, ini adalah breaking news sepanjang zaman, sepanjang masa. Kebangkitan Yesus Kristus memberikan harapan baru, sekaligus kehidupan yang baru bagi orang-orang yang percaya dan menerimanya. Bahwa melalui kebangkitan Kristus, maut sudah dikalahkan, maut tidak berkuasa. Dan hal itu juga yang disampaikan oleh Yesus kepada Marta, kepada Maria di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25. Dia berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara, jelas bahwa Yesus sendiri yang sudah bangkit dari kematian, dia sendiri menyatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Dialah yang berkuasa menghidupkan tubuh yang fana. Tidak hanya bicara nanti pada waktu akhir zaman, namun sejak kita lahir baru, sejak kita hidup dalam Kristus, maka ketika kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita sesungguhnya sudah memiliki hidup itu yang disebut dalam bahasa Yunani zoe, kehidupan yang sejati, kehidupan yang kekal. John Calvin, seorang tokoh reformator, berkata bahwa Roh Kudus menghidupkan tubuh fana. Sebagaimana ayat 11 itu ya, bisa diartikan bahwa Roh Kudus terus-menerus melakukan tanda kutip operasi, di mana dia secara bertahap mematikan sisa-sisa daging dan membarui hidup surgawi di dalam kita. Sebagaimana Roma pasal 6 ayat yang keempat yang berkata bahwa dengan demikian
Kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, kebangkitan Yesus menjadi jaminan atau garansi untuk kita memperoleh tubuh kebangkitan dan hidup yang kekal. Saudara, kesimpulan dan aplikasinya apa? Bahwa yang pertama, firman Tuhan ini mengingatkan bahwa kita adalah manusia yang fana. Kita terbatas, kita butuh anugerah Tuhan yang berlimpah. Kita membutuhkan anugerah Tuhan yang begitu besar, sehingga kita mampu menghadapi berbagai pergumulan. Seperti di tengah-tengah situasi sekarang ini, di mana wabah virus corona yang merebak, mengglobal. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita membutuhkan anugerah Tuhan, supaya kita bisa melawan dosa dan menghadapi berbagai peristiwa-peristiwa yang tentu yang boleh mengganggu keimanan kita. Saudara, kefanaan bagi saya, bagi kita, haruslah merupakan kesempatan untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin bergantung kepada Tuhan, semakin kita melayani Tuhan selagi ada kesempatan. Yang kedua, kebangkitan Yesus menjadi dasar iman kita. Jikalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita, sia-sialah kepercayaan kita. Maka melalui kebangkitan Yesus yang sudah mengalahkan maut, saudara dan saya, kita tidak lagi takut menghadapi kematian. Malah sebaliknya, tugas kita adalah menguatkan orang lain, meneguhkan iman orang lain melalui kebangkitan Yesus yang kita sudah alami. Saudara, peristiwa sekarang ini yang lagi membahayakan, yang mengerikan, COVID-19. COVID boleh ada, tetapi saudara, dia tidak hebat. Dia akan segera lewat, masanya akan lewat, dia pasti akan berlalu. Tapi yang tidak bisa tidak ada adalah iman kita kepada Kristus. Karena iman kepada kebangkitan Yesus Kristus, itulah yang awet, itulah yang kekal, yang membawa kita kepada kehidupan, yang membawa kita kepada kepastian keselamatan. Kiranya saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, tetap setia